kehidupan kita ya. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dari gaya hidup, dari semua banyak yang berubah ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu fakta, Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Oke, fakta yang pertama, saya survei dari UNICEF di tanggal 18 sampai 29 Mei 2020 ya. Ada responden yang diambil di Indonesia sekitar 4.000 responden dengan rentang usia 0 tahun sampai 35 tahun. Tapi yang mayoritas itu adalah anak-anak remaja ya, sama anak-anak sekolah. Nah, survei itu hasil seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kamu ketika selama periode belajar dari rumah? 69% menjawab bosan. Kemudian yang 17% menjawab biasa aja. Ini faktanya ya. Nah, kemudian apa tantangan kamu belajar di rumah? Dijawab bahwa 38% bimbingan dari guru. Kemudian 35% akses internet tidak lancar. Ada juga yang menjawab tidak mempunyai gawai yang memadai. Kemudian juga ada yang menjawab kurang pendampingan dari orang tua. Nah, apakah kamu merasa ingin cepat belajar kembali ke sekolah? 87% menjawab, iya, mereka sangat ingin kembali ke sekolah. Nah, itu fakta yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, dan di sore hari ini kita mau bahas apa nih, Kak Yanti? Oke, kita hari ini sesuai dengan tema kita mau tentang gimana sih peranan orang tua di masa pandemi ini gitu ya Kak ya, sama di digital yang tadi kita sama-sama tahu di bulan Maret ini tepatnya 1 tahun kita memasuki working from home, terus school from home, seperti itu. Jadi tadi faktanya dipaparkan banyak yang bilang bosan gitu ya, dan kita nggak berlangsung sampai kapan, dan kita memang berharap ini cepat berlalu, tetapi tetap sepertinya ini new normal yang akan kita lalui ke depannya. Kita mau belajar sama-sama gimana sih kita sebagai orang tua, sebagai kakak pembina di gereja, kita bisa menyikapi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Ya, langsung saya ingin tanyakan ke Bang Freddy dan Kak Sarah nih. Hal utama apakah yang harus dimiliki oleh orang tua Kak di dalam parenting saat-saat ini? Silakan Bang Freddy, Kak Sarah. Shalom, selamat sore, selamat malam di Papua, selamat pagi di Gabon. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Secara khusus kita bersyukur dan apapun situasi yang kita hadapi hari ini, seringkali tadi yang dari survei tadi, memang itu yang masih terjadi hari ini, yang seringkali juga membuat orang tua bingung anaknya mau diapain, karena secara pekerjaan juga hari-hari yang sekarang ini kita melihat bagaimana work from home, kerja dari rumah, kemudian juga anak-anak juga sekolah dari rumah, dan ibadah pun ibadah dari rumah. Tuhan sedang melakukan sesuatu menurut kita mungkin apa ini, tapi yang pasti Tuhan sedang melakukan sesuatu, yaitu mari kembali ke rumah, bangun semuanya, bangun kembali, bangun nilai-nilai itu kembali dari rumah. Ketika di rumah kehilangan nilai, kehilangan pondasi, ya, bagaimana kita mengerti bahwa kita sebagai orang tua diberi otoritas, diberi tanggung jawab untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada anak-anak kita, ya. Jadi sebelum saya menjawab tadi yang Chandra sudah tanyakan, ya, yang perlu kita lihat dalam Yesaya 54 ayat 13. Para orang tua, mari kita baca ayat ini. Disebutkan di ayat ini bahwa semua anakmu, Yesaya 54 ayat 13 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka, ya. Disebutkan sekali lagi, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Percayakah kita bahwa anak-anak kita murid Tuhan? Dan dikatakan bukan hanya sekedar murid Tuhan, tapi besarlah kesejahteraan mereka. Jadi kalau kita mengerti akan hal ini, kita perlu melihat dasar kenapa dan bagaimana
harusnya menjadi orang tua, sebenarnya yang dialami dan yang kita perhatikan, yang kita juga alami dan praktekkan dalam menjadi orang tua dalam parenting ini, sebenarnya ada beberapa poin yang perlu kita pelajari, yang kita harus mengerti. Yang pertama itu adalah kita harus punya namanya standar. Ada standarnya, yaitu standar apa? Maksudnya dalam mendidik anak kita, bagaimana kita punya kesepakatan. Pertama yang harus membuat kesepakatan adalah papa mamanya, ya, harus kompak. Karena kalau nggak kompak, itu anak bisa lari ke papanya. Kalau papanya belain, dia akan ngelawan, bahkan nggak taat kepada mamanya, atau sebaliknya. Jadi poin pertama itu penting, bahwa di dalam situasi, apalagi di situasi pandemi ini, kita harus mengerti yang pertama, setiap keluarga harus punya standar aturan yang jelas. Ya, ada aturan yang jelas. Contohnya, misalnya kalau makan harus di mana? Di meja makan. Ya, seringkali anak kan nggak mau makan di meja makan, maunya makan jalan-jalan. Kadang-kadang orang tua harus kejar dia ke sana kemari gitu. Nah, di sini harus ada kesepakatan dulu. Standarnya apa nih? Kok semua kita makan di meja makan? Terus semua kita sepakat kalau nonton itu di jam yang tertentu. Jadi ada standar yang disepakati dalam orang tua, bahwa kita punya standar kesepakatan, yaitu papa mamanya. Dan kemudian ini kalau disebut dengan undang-undangnya harus ada dulu. Jadi jangan menunggu kejadian dulu, pelanggaran dulu, baru buat undang-undang. Jadi di sini yang disebut pertama, buatlah standarnya. Standarnya apa? Masalah makan, masalah belajar, masalah nonton, masalah kebiasaan bermain, masalah setelah bermain mau buat seperti apa. Dan kemudian juga setelah standarnya ada, harus ada juga konsekuensinya. Nah, itu yang disebut standar tadi. Yang kedua, harus dibangun yang selain yang standar tadi, yang dibangun adalah yaitu kebudayaan atau kebiasaan yang baru. Orang tua harus membangun satu kebiasaan yang baru. Bagaimana kita memberikan satu kebiasaan? Kebiasaannya apa? Tadi kebiasaan misalnya sebelum makan cuci tangan, mau tidur sikat gigi, mau ke sekolah atau orang tua pulang dari kerja memberikan contoh untuk memberi salam dulu. Salam kepada siapa? Salam kepada istrinya, salam kepada anak-anaknya. Ya, waktu bangun pagi misalnya, selamat pagi, ya gitu, budaya baru. Satu kebiasaan yang baru, di mana kita boleh memberi contoh, masuk rumah, sepatu dilepas, itu bukan dari orang lain, tapi dari orang tua. Jadi poin yang kedua adalah membangun kebiasaan baru, atau budaya yang baru. Nah, yang ketiga adalah orang tua itu harus membangun namanya kedekatan. Jadi seringkali kita merasa bahwa anakku ini kok harus didisiplini, tetapi lupa membangun kedekatan, hubungan. Jadi ketika didisiplin, anaknya bukan menangkap itu sebagai satu proses pendewasaan atau pengertian yang bertumbuh, akhirnya merasa bahwa orang tuanya, papa saya kejam. Padahal dia tidak menangkap karena hubungan kedekatan itu tidak dibangun sebelumnya. Mungkin istri saya boleh nambahkan nih, Kak Sarani. Mungkin berikutnya itu ada mengenai prioritas ya, prioritas orang tua. Prioritas ini apa yang penting bagi kita. Mudahnya kayak begini nih, waktu yang paling banyak yang kita gunakan untuk apa itu menjadi prioritas kita gitu. Kalau misalkan prioritas kita kerja, cari uang, pasti waktu paling banyak kita untuk mencari uang dan kerja, maka besar kemungkinan kita tidak akan punya masalah dalam keuangan. Ataupun misalkan kita memberikan waktu begitu banyak untuk berolahraga, menjaga kesehatan, maka mungkin kemungkinan besar kita tidak mengalami masalah di dalam kesehatan kita. Begitu juga dengan anak, ketika ada anak bermasalah, ini kemungkinannya nggak selalu harus begitu. Berarti mungkin prioritas kita untuk waktu dan kedekatan kita dengan anak, mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Berikutnya lagi, memberikan contoh dengan konsisten ya, memberikan contoh dengan konsisten kepada anak. Karena
kalau kita ingin anak melakukan sesuatu, misalkan kita ingin anak disiplin, kita ingin anak tepat waktu, maka kita harus memberikan contoh yang konsisten kepada anak, karena anak ini dari mulai umur 8 sampai 17 tahun itu peniru yang ulung. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memberikan contoh dan teladan yang konsisten kepada anak, sehingga kita anak bisa membentuk pola kepada anak. Mungkin itu tambahan dari saya. Gimana Kak Chandra? Ya, menarik ya Bang ya. Ya, menarik sekali. Berarti tadi yang Abang sama Kakak jelaskan, betapa pentingnya pondasi tadi dalam sebuah keluarga, sehingga itu menjadi basic ya buat keluarga tersebut maupun pertumbuhan anak. Tapi Kak, kalau kita berbicara mengenai pondasi gitu ya, selain pondasi itu ada hal-hal lain apa aja sih yang sebenarnya anak butuhkan gitu ya? Sebenarnya kita bicara tentang kebutuhan anak tuh apa sih Kak gitu? Sama Abang bisa mungkin dijelasin ya Bang untuk hal ini? Boleh, Kak Sarah dulu. Kak Sarah belum menjawab. Ya, yang mana? Ya, kebutuhan tadi. Kebutuhan secara umum dulu ya, sebelum ke Kak Sarah. Secara umum, setiap anak itu punya kebutuhan secara fisiologi, yaitu dia butuh ya apa untuk kebutuhan dasarnya lah ya. Butuh air, butuh makanan, butuh juga rasa aman, dia butuh dicintai, dia butuh dihargai, dan juga dia boleh mengalami satu keberhargaan, dia boleh merasakan mengaktualisasikan dirinya. Ya, ini kan penting sekali untuk anak. Jadi ketika dia mengerti secara umum dia dicintai tadi, secara kebutuhan dasarnya, misalnya sebagai anak-anak Tuhan, kita ngerti ada basic needs, yaitu kebutuhan dasarnya itu makanan, ada juga health care-nya, yaitu kebutuhan kesehatan, juga ada disebut dengan clean and safe living space, ya, satu lingkungan, satu tempat yang bersih dan juga secure, dan ada juga satu pengasuhan, yaitu loving nanny care, ya, bagaimana dia diasuh dengan penuh cinta, penuh kasih. Dan ada sebenarnya seringkali yang kalau secara umum tadi hanya basic saja, tapi sebagai orang Kristen dia harus mengerti yang namanya hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Di mana dia dapat itu? Dari teladan orang tua, ya, bagaimana Christ center, hidupnya bergantung kepada Kristus. Nah, makanya perlu diajar, yaitu kebutuhan dia yang satu lagi, yaitu bagaimana diajar untuk berdoa, dia boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Nah, itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Silakan, Kak Sarah. Kalau kebutuhan secara emosional, karena sekarang sebenarnya mungkin masalah yang paling banyak yang mempengaruhi perilaku anak itu adalah kebutuhan secara emosionalnya. Karena kalau di sekolah, ini yang salah satu yang tidak dipelajari ya di sekolah ya. Mungkin kalaupun ada di sekolah konseling, bimbingan konseling, tapi mungkin satu konseling itu mungkin touch ke semua anak gitu. Beda dengan ketika sehingga kebutuhan emosional ini benar-benar perlu diberikan oleh orang tua. Ada 3 kebutuhan emosional anak, kebutuhan rasa aman ya. Kebutuhan rasa aman, jadi sebentar ya. Rasa aman, kalau tidak aman, ketika besar, dia akan mencari aktualisasi diri dengan ikut geng, ikut kelompok ini, dan sebagainya. Jangan pakai video. Yang kedua itu kebutuhan akan pengakuan. Jadi anak-anak ini perlu merasa penting dan diterima dan dicintai. Seringkali mungkin kita orang tua merasa melakukan segala sesuatu karena mencintai anak. Tetapi kita mencintai anak berbeda dengan rasa anak merasa dicintai. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi seringkali seperti ini, misalkan ketika anak bermain komputer. Jadi kita orang tua mengatakan, karena kita mencintai anak, kita mengatakan berhenti main komputer, kerjakan PR-nya. Tetapi anak merasa bahwa dia sepertinya apa yang dia senangi itu tidak dimengerti oleh orang tua. Dan mungkin seringkali juga kita merasa bahwa anak ini kecil ya, selalu kecil gitu.
Jadi kita merasa bahwa dia selalu ada di bawah kontrol kita gitu, di bawah kendali kita. Jadi anak ini juga memiliki kebutuhan untuk mengontrol ya, merasa mandiri, merasa bisa melakukan sesuatu. Jadi sebagai orang tua kita harus memahami kondisi ini, memberikan need anak ini sehingga kita memberi ruang kepada anak untuk dia boleh ketika melakukan sesuatu dengan pengawasan. Mungkin ini mengenai memahami kebutuhan emosi anak. Ya, rasa aman itu kan seringkali dia merasa tidak aman ketika di keluarga dia di-compare, dibandingkan dengan kakak atau adiknya, ketika dia dikritik dengan kesalahannya, kemudian juga ketika ada kekerasan fisik atau secara verbal. Dan ternyata itu melukai hati anak dan membuat hatinya itu tidak aman dan tidak tentram. Makanya salah satu solusi yang bisa diberikan untuk pemulihannya ini, anak itu harus mengalami ya namanya dikasihi itu dalam makna bahwa dia dicintai sesuai dengan bahasa kasihnya itu. Ya, jadi selama kita tidak menyentuhnya dengan bahasa kasih, maka dia akan kecenderungan ya merasa orang tua nggak sayang sama saya, orang tuaku nggak peduli sama saya. Misalnya seorang anak yang bahasa kasihnya adalah kata-kata positif misalnya. Ketika orang tua seringkali menyampaikan perkataan yang negatif, itu menjadi satu pukulan buat dia. Terus atau ada juga yang salah, bahasa kasihnya adalah pemberian, tetapi seringkali diceramahin terus. Jadi dia nggak merasa dikasihi. Akhirnya ketika dia bisa melakukan sesuatu, punya teman dan sebagainya, akhirnya dia mencari aktualisasi di luar sana, ketemu teman-teman, dan yang menyedihkan itu kalau sampai dia ketemu orang yang salah. Ya, orang yang salah akhirnya membuat dia mengalami hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ya, itu seperti itu, Kak Chandra. Baik, Bang Freddy, Kak Sarah. Nah, kalau kita sudah mengetahui nih, Abang sama Kakak, tentang kebutuhan dari anak-anak kita. Nah, sekarang kan kita tahu masa pandemi dan di era digital ya. Nah, kira-kira kalau kondisinya seperti ini, Bang, apa sih yang bisa dilakukan sebagai peranan gereja dan juga peranan orang tua ya, terutama menyangkut ke pandemi atau era digital ini, Bang? Gitu. Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Ya, sebelum jawab ke bagaimana parenting, bagaimana orang tua di dalam pandemi ini, bagaimana gereja berperan, saya mau tambahkan sedikit tadi mengenai needs ya, kebutuhan anak tadi itu. Dan kalau yang tadi sampaikan itu dalam situasi tidak ada situasi yang misalnya anak sakit, ya ada juga karena perilaku yang buruk atau karena mengalami gangguan mental. Karena kalau contoh yang sering kita lupa adalah ketika anak baru sakit. Seringkali ketika anak sudah sembuh, kita berpikir kenapa sih masih rewel? Kenapa sih masih bawel? Nah, kita lupa secara fisiknya dia sudah sembuh, tetapi jiwanya belum sembuh. Makanya ketika dia sudah pulang dari rumah sakit atau habis demamnya sudah sembuh, perlu satu care tadi. Ya, kita mengerti, memperlakukan dia dengan baik, menyatakan kasih yang sesuai dengan bahasa kasihnya, memberi apa yang dia butuhkan, memberikan perhatian yang ekstra. Jadi kebutuhan tadi secara normal dan juga secara tidak normal atau karena kondisi sakit ya perlu kita bedakan, kita perlu perhatikan secara khusus ya. Nah, bagaimana orang tua di era dalam kondisi pandemi ini? Kalau kita lihat ya, situasi pandemi ini, gaya parenting kita pun harus juga lebih lebih melihat, mengevaluasi lah apakah gaya parenting kita ini tepat atau tidak. Sebenarnya ada 4 itu model gaya parenting. Yang pertama itu gaya parenting yang otoriter. Ya, otoriter yaitu kebenaran yang pertama adalah orang tua. Kebenaran yang kedua adalah lihat poin nomor 1. Kebenaran ketiga lihat poin yang nomor 2. Jadi nggak ada habisnya. Jadi kebenaran hanya milik orang tua. Yang mana akhirnya anak itu merasa dia tidak punya ruang untuk mengekspresikan dirinya karena
semuanya otoriter, harus mengikuti apa kata papanya, ya, apa kata orang apa kata bapaknya atau orang tuanya. Jadi gaya parenting ini kita harus sesuaikan dan juga kita lihat. Nah, ternyata sebelum jauh mengenai gaya parenting, gereja juga harus berperan. Ya, ternyata orang tua kenapa jadi otoriter kepada anaknya? Itu dipengaruhi oleh karena ya dia merasa itu miliknya. Ini anak saya. Emang kenapa? Saya harus didik dengan cara saya. Tanpa sadar sebenarnya bagaimana kita mendidik anak kita itu tidak jauh beda dengan bagaimana papa kita, orang tua kita mendidik kita. Walaupun kita sudah mengerti, kecenderungannya itu mengulang kembali itu sangat kuat. Makanya gereja harus banyak berperan, memberi satu pengarahan atau pengajaran agar orang tua itu boleh membangun, ya, menunjukkan atau satu teladan, ya. Kalau bicara tentang ketaatan, orang tua harus kasih contoh dulu. Nah, gereja harus berperan di sini, mengajar atau mendidik orang tua seperti kita hari ini nih, parenting, belajar kita tentang ketaatan, belajar tentang kedisiplinan, berarti kalau kita mau anak kita disiplin, mulailah dari kita para orang tua. Kalau kita mau lihat anak kita taat, mulailah hidup kita orang tua. Nah, gereja mengajar setiap orang tua untuk punya tanggung jawab tentang ketaatan dan juga kedisiplinan, dan juga yang juga membangun integritas. Ya, jadi gereja membangun mengajar itu kepada orang tua. Kemudian juga orang tua juga diajar mengenai identitas dirinya, membangun kepercayaan bagaimana orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Karena kalau kita perhatikan di gereja, mereka anak-anak itu kan ada juga di kelompok masing-masing. Jadi ada kolaborasi, ada kerja dari anak dan orang tua juga dengan anak. Jadi itu gereja berperan. Mungkin Kak Sarah boleh nambahkan untuk ini, untuk peran orang tua, peran di gereja, bagaimana gereja memperlengkapi orang tua, ya. Poinnya itu bagaimana hubungan kasih membangun hubungan dalam kasih, ya. Jadi anak perlu sentuhan kasih. Kalau dalam peran gereja, jadi kita juga ketika misalkan melihat anak-anak yang ada di tengah-tengah gereja, benar-benar memang selalu ada ruang bagi mereka, karena ini proses bagi mereka untuk mereka boleh bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dan mungkin ketika dalam proses itu, ketika mereka mengalami mungkin kegagalan, gereja juga mereka boleh melihat bahwa gereja menerima mereka. Gereja selalu welcome untuk anak-anak ini. Jadi peran gereja membangun hubungan kasih kepada anak-anak ini juga. Jadi benar-benar anak-anak ini merasakan bahwa gereja itu menjadi rumahnya. Dia dikasihi di dalam gereja. Dia bisa mengekspresikan dirinya. Dia boleh apa adanya di dalam gereja. Mungkin itu. Ya, betul. Jadi gereja berperan dalam arti berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok usia, bagaimana kita boleh menciptakan gereja yang homey, gereja yang welcome, gereja yang menerima anak-anak apa adanya, bukan ada apa-apanya gitu ya. Jadi apa adanya anak itu kita kasihi, anak itu kita terima dalam segala keberadaannya, dalam segala kelebihan, kekurangannya. Kalaupun mungkin ada kekurangan, masih ada yang harus diperbaiki, mungkin kita harus percayakan dia dalam hal yang lain dulu. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana integritas dibangun, dimulai dari ada satu teladan dari orang tua, dari kita, orang-orang dewasa, orang-orang yang welcome, orang-orang yang memberi juga kepercayaan kepada mereka, ya, delegasi tugas, delegasi tanggung jawab, bahkan didorong untuk terlibat. Karena ketika merasa dia diterima, dipercayakan, maka dia merasa, oh ini loh rumah saya, ini gereja saya. Sehingga untuk diajar kebenaran-kebenaran yang lain, itu jauh akan lebih mudah, karena dia mengerti, ini rumah saya, this is my home, katanya begitu. Begitu Kak Chandra. Baik Bang,
Kalau menyangkut ini Bang, peran orang tua selain yang tadi kan juga ada ya. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang kan dunia digital ya. Kira-kira di dalam dunia yang serba digital ini Bang, ada nilai-nilai apa nggak Bang dari dunia digital itu Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, betul. Jadi kalau dilihat dari perkembangan yang ada hari-hari ini, yang paling sering kali orang tua lakukan adalah melarang. Benar nggak? Paling cepat itu kalau sebelum pandemi, nggak boleh pakai gadget. Itu kan sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini nggak boleh pakai gadget, semua dibatasi. Tapi setelah pandemi, kok nggak pakai gadget? Kok nggak belajar? Ya, jadi sekarang serba kebalik, dunianya kebalik, sehingga kita juga orang tua harus mengerti ternyata untuk dunia digital, di era digital ini, ada 3 poin sebenarnya yang kita harus mengerti, bahwa nggak selalu buruk, ya. Digital itu tidak selalu buruk. Digital itu justru bermanfaat luar biasa. Apa manfaatnya? Di dalam digital inilah kita belajar namanya kreativitas. Ya, kreativitas semakin dia bisa menguasai beberapa platform istilahnya ya, mengenali beberapa teknologi, dan dia mengerti mengoperasikannya, dia bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih kreatif, untuk hal-hal yang mungkin secara karya itu tidak bisa. Contohnya bikin video, dia jadi tahu bikin video yang model ini, bikin video yang model itu. Jadi poin di sini kita harus mengerti sebagai orang tua bahwa namanya digital itu salah satu sarana untuk kita boleh berkreasi, ya. Jadi nggak selamanya digital itu sesuatu yang menakutkan, karena di situ ada juga selain kreativitas juga ada namanya kolaborasi. Ya, bayangkan kalau yang saudara Bapak Ibu selama ini yang kita mengerti, kadang-kadang kalau main itu hanya lingkungan dekat-dekat saja kan. Kalau belum ada digital, kita hanya bermain tetangga sebelah, kita hanya berbicara dengan orang yang dekat, yang ketemu di sekolah, ketemu di rumah, ketemu di lingkungan. Tetapi di era digital ini kita bisa main, ya. Kalau anak-anak sekarang istilahnya mabar. Mabar itu main bareng, ya. Main barengnya sama siapa? Anak saya cerita kemarin beberapa hari lalu, Pak, aku harus main. Main sama siapa, Dek? Main sama orang Rusia. Nah, kolaborasi, melakukan satu game bersama-sama. Kok bisa ini ya, namanya ketemu di online, ketemu main bareng, tujuannya main bareng. Nah, yang begini kan kita bisa melihat, oh ternyata ini membuka satu area atau arena yang lebih luas. Ya, lebih luas bagaimana kita boleh melihat bahwa oh ternyata ini bisa jadi kolaborasi. Contoh yang lain lagi, ngerjain PR bareng. Kalau ngerjain PR bareng, kalau dulu kan harus ngumpul. Ya kan? Kalau ngumpul di satu tempat. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ngerjain PR itu kolaborasi. Contohnya apa? Menggunakan namanya Google Docs misalnya. Kita bisa join. Ya, 3 anak, 5 anak, 4 anak, kita bisa join ngerjain di satu paper yang sama, satu lembar yang sama, tapi bisa berinteraksi dengan menggunakan teknologi itu. Jadi ada kolaborasi dalam menyusun mengerjakan tugas, kolaborasi dalam proyek, membuat karya tertentu, kolaborasi, pokoknya menggunakan teknologi. Jadi di sini kita melihat nilai utamanya adalah ada kreativitas dan juga ada kolaborasi. Yang ketiga itu adalah ada satu value yang harus dibangun, bagaimana orang tua mendorong agar anak jangan hanya kreativitas yang terbangun, jangan hanya dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, juga dia harus punya namanya kritis dalam berpikir. Ya, kritis dalam berpikir. Ya, jadi kritis dalam berpikir bagaimana dia menilai, mengevaluasi, melihat segala sesuatu, why, kenapa, untuk apa manfaatnya, dan bagaimana mengembangkannya. Kalau
selama di waktu-waktu lalu misalnya dia hanya pengguna saja teknologi itu, mulai mengembangkan menjadi apa? Bagaimana cara membuatnya? Jadi anak-anak ini berpikir kritis, melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Melihat memang ada risiko di balik itu, tetapi ya sekali lagi ada manfaat utama yaitu kreativitas, kolaborasi, kritis. Kak Sarah mau ditambahin? Mungkin saya menambahkan sedikit pada bagian kritis ini tadi ya, harus diajar berpikir kritis, karena selain mungkin tadi manfaatnya, bahkan mungkin kita lihat anak-anak sekarang ini, anak-anak generasi Z, generasi Alpha ini ya, bahkan dimulai dari generasi milenial ya, mereka cepat ngambil keputusan gitu ya, rasanya sangat pintar sekali gitu ya, bahkan mempertahankan pendapatnya pun, mengungkapkan pendapatnya sangat pintar sekali, tetapi mungkin ada juga resiko-resikonya, makanya tadi perlu kita mendidik, mengarahkan anak-anak kita untuk berpikir kritis, karena ketika mereka di dunia maya, segala sesuatu serba instan, ini membuat mungkin anak-anak ini mudah terstimulasi secara emosi ya, terstimulasi secara emosi, terus kadang-kadang mungkin reaktif jadinya ya, reaktif, terus kayaknya kurang berpikir pada resiko. Mungkin kita pernah dengar ya, ketika mungkin ada di media sosial waktu itu sepertinya anak-anak menghina sampai kasusnya Deddy Corbuzier ya, menghina mungkin pasangannya gitu ya, jadi akhirnya dia mau kejar, ketika dilihat ternyata yang melakukan itu anak-anak, karena mungkin dia tidak berpikir faktor resiko karena selalu di dunia maya gitu ya, di dunia maya. Terus sering kalau kita dulu kan mungkin ya seperti dalam permainan saja ya, dalam permainan kita kalau dulu mungkin kita bermain kelereng gitu, kita punya 15 kelereng, kita berpikir kalau misalkan kita mainkan 15-15-nya, maka kalau misalkan kalah, maka besok tidak ada lagi permainannya gitu ya. Jadi kita akhirnya berpikir, kalau saya pengen mainnya lama, maka kita akan berpikir, saya mainkan 5 kelereng dulu, kalaupun nanti kalah masih ada 10 gitu. Tapi kalau anak-anak ini karena permainannya di dunia maya gitu ya, jadi pokoknya semuanya gitu ya, nggak ada resiko gitu ya, karena kalaupun dia kalah nanti begini, coba lagi gitu ya, kalau di gamenya gitu, coba lagi. Jadi dia tidak diajarkan resiko. Makanya mungkin kita sebagai orang tua mengajar anak untuk berpikir kritis. Bagaimana caranya ya? Gimana kita caranya untuk anak ini boleh berpikir kritis, membangun berpikir kritis dalam hidupnya? Mungkin kita orang tua banyak bertanya kepada anak, mengapa dia melakukan itu, kenapa dia lihat ini, kenapa bukan ini gitu. Jadi banyak bertanya. Bahkan mungkin bisa juga menonton film sesuai usianya, dan kita minta dia menceritakan apa yang dia tonton dan bagaimana pandangannya. Jadi kita selalu bertanya, menggali anak sehingga dia dilatih untuk berpikir kritis dan mulai berpikir untuk bahwa di dalam segala sesuatu ada resiko-resiko yang harus dia tanggung. Memang di dalam pola berpikir kritis ini menyangkut kepada emosi, ya, emosi anak. Contohnya, bagaimana kita menanggapi anak ketika dia nangis. Misalnya si Adi habis main bola dengan temannya nggak mau dia main bareng. Terus dia lapor sama bapaknya, "Papa, aku nggak dikasih main bola sama si Andok lah," gitu ya. Lalu si anak ini lapor sama bapaknya. Lalu biasanya bapaknya bilang begini, "Ya udah kalau gitu, kamu main sama aku aja, main sama papa mama aja." Seringkali kita nggak menangkap ya perasaan anak ini, bahkan kita cenderung memberi solusi. Padahal sebenarnya yang dia butuhkan adalah menangkap kenapa dia nangis, kenapa dia merasa. Jadi perasaan itu yang perlu ditangkap. Jadi jawabannya sebenarnya ketika dia datang nangis, "Adek kenapa nangis?" Bukan dikasih solusi. Nah, tujuannya apa? Ketika dia terbiasa mengungkapkan perasaannya, maka dia akan lebih mudah untuk menyampaikan pikiran yang kritis. Pikirannya, dia bertanya, ini kenapa nih? Ini kan harusnya nggak boleh begini. Makanya ketika dia harus mengekspresikan atau menyatakan sesuatu, dia menyampaikannya dengan lugas tanpa ragu-ragu karena dia sudah memiliki hubungan yang erat dengan papanya, dengan orang tuanya, sehingga dia ada rasa aman. Begitu ya. Jadi tujuan dari dunia digital itu, Bapak Mama semua, Bapak Ibu, jangan dimusuhi dulu digitalnya, karena di dalam digital itu, di situ ada kreativitas, dia juga bisa bekerja sama, kolaborasi dengan berbagai banyak orang, dan juga
di situ dia perlu dia belajar memiliki nilai kritis. Contoh yang mungkin yang sering kita lupa adalah ketika mereka nonton Tom and Jerry atau apa itu yang di film yang di TV, udah digiles 10 kali dia gepeng doang, ya balik lagi gitu, tanpa sadar anak ini sedang dididik dia. Oh, ternyata ditabrak truk itu nggak apa-apa, dilompat dari mana, ya dia pikir cuman guling-guling, habis itu bangun lagi. Jadi inilah yang disebut dengan berpikir kritis. Itu hanya ada di dunia film kartun. Jadi kalau dulu anak saya kalau ditanya, kamu yakin Mas habis digiles hidup lagi? Nah itu kan dia kan, kalau dulu dia bilang nggak tahu, dia kan nggak ngerti. Tetapi lama-lama dia mulai mengerti, dia bisa menjawab. Itu kan cuma di kartun, Pak. Itu cuma di film, itu kan bohong-bohongan, imajinasi saja. Nah, ini berpikir kritis ini yang perlu kita bangun, sehingga anak tidak telan bulat-bulat semua apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Begitu, Kak Chandra? Ya, Bang. Kak, terima kasih. Menarik nih untuk tentang dunia digital ya. Nah, sebelum saya lanjut pertanyaan, Bang, saya mau sharing juga nih. Ada fakta lagi yang ingin saya sajikan ya. Sebentar. Oke. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ini tahun 2019 sampai 2020 Q2, berarti itu di bulan Juni ya, Q2. Di Indonesia ini terjadi peningkatan penggunaan internet dari yang sebelumnya tahun lalu hanya 64,8% meningkat menjadi 73,7%, karena memang kan kita semua melakukannya working from home, schooling from home. Jadi penggunaan internet naik. Nah, kemudian survei itu juga bertanya, perkiraan Anda kira-kira dalam 24 jam, berapa lama sih Anda menggunakan internet? Survei menunjukkan 19,5 itu menggunakan internet lebih dari 8 jam ke atas. Ini yang paling banyak ya. Kemudian ditanya, mengapa Anda menggunakan internet? Alasannya kenapa? Yang paling besar itu nomor 1 karena menggunakan sosial media. Kemudian yang kedua berkomunikasi lewat pesan, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Yang ketiga bermain game. Nah, ini juga ada nih surveinya. Apa yang Anda lakukan jika Anda dilecehkan atau diejek atau dibully di media sosial? Yang pertama jawab, saya tidak pernah dibully, yang 40%. Kemudian 31,8% menjawab, membiarkan saja. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada pihak yang berwajib, untuk yang 6,7%. Oke. Itu Bang, beberapa survei yang ada yang bisa saya kumpulkan tadi. Nah, ini mungkin Abang bisa menjelaskan kepada kita ya. Yang pertama itu, kayak gimana sih Bang sebenarnya karakteristik media digital? Kemudian ada hal apa sih yang perlu diperhatikan gitu di dalam media digital? Sekaligus Bang nanti lanjut ke tips-tips Bang, tips parenting pengasuhan anak di era digital itu seperti apa? Silakan Abang dan Kakak. Ya, kalau yang kita mengerti selama ini kan, apalagi kita orang tua, banyak memahami media yang konvensional. Ya, kalau media yang konvensional itu ada yang kita mengerti itu ada koran, ya, itu biasanya itu jelas tuh. Media konvensional itu dia institusi media jelas, misalnya Kompas gitu ya, Gramedia, terus apalagi ya, percetakan apa gitu ya. Jadi jelas. Sedangkan namanya media digital itu tidak institusi, bahkan itu sebagian besar bahkan perorangan. Artinya ini pertanggungjawabannya ini butuh teknologi, butuh makanya sekarang kita bersyukur kalau polisi juga sekarang ada polisi cyber ya polisi cyber. Karena apa? Karena ini dikelola orang per orang dan bisa menyebarkan berbagai macam kalau dia tidak bertanggung jawab ya, bahkan menyebar hoax ya, berita-berita bohong, bisa mengubah bahkan mengatur agar orang mengikuti apa yang ide apa yang mereka mau sampaikan. Jadi pengirimnya itu udah pasti perorangan kalau dia media. Kalaupun ada yang ada dia institusi tertentu,
itu biasanya lebih kepada berita-berita resmi. Tapi pada umumnya di media sosial yang kita kenal itu adalah rata-rata orang per orang. Kemudian kalau interaksinya seperti apa? Kalau di konvensional itu biasanya satu arah, ya kayak TV, kayak YouTube gitu, satu arah saja. Ya kalau konvensional, berita yang kita tunggu-tunggu atau informasi dari TV tertentu. Sedangkan namanya perorangan, ada peluang untuk diskusi. Diskusinya seperti apa? Misalnya YouTube saja itu bisa sudah ada kolom chatnya. Nah, Facebook dan juga Instagram dan berbagai macam media yang lain, Twitter itu bisa sahutan segala macam. Jadi ada peluang untuk diskusi, interaksi satu dengan lain. Nah, kalau media juga konvensional itu dia itu tersebar secara geografis dan karakteristiknya, maksudnya nggak hanya di kalangan tertentu, tetapi itu bisa nyebar ke semua dan untuk semua. Sedangkan namanya kelompok kecil media ini itu cenderung kepada bisa difilter. Misalnya kayak sekarang kita pertemuan, ini khusus untuk yang sudah terdaftar atau untuk kita-kita saja. Nah, bisa menjadi eksklusif, bisa menjadi fanatik tertentu, ya bahkan dimanfaatkan juga untuk teroris segala macam, untuk hal yang sesuai dengan ideologi mereka. Jadi bisa dimanfaatkan positif maupun negatif. Kemudian juga kalau konvensional itu dia serempak aja. Misalnya terbitnya jam 4 pagi dia terbit, udah. Berita jam segini ada berita. Tetapi yang namanya media digital atau medsos atau semua berita-berita yang dikelola perorangan itu bisa macam-macam. Ada di jam tertentu, bahkan yang kita lihat sekarang, media itu dimanfaatkan dalam bentuk misalnya iklan. Kalau di pemerintah kan hampir setiap hari memblokir situs, misalnya porno itu satu hari itu berapa ratus situs. Tetapi namanya orang-orang kejahatan itu juga sekarang makin canggih. Caranya gimana? Dia tidak lagi langsung to the point menyajikan konten yang tidak baik, tetapi dia menimbulkannya dengan iklan. Iklan namanya pop-up, ya. Ketika kita klik begini, di berita yang baik-baik saja bisa muncul itu, digiringnya kita klik, lama-lama bisa masuk ke apa yang mereka maksudkan, kita dibawa ke situ kalau kita tidak bisa menguasai diri. Jadi itu ya, jadi bisa berbeda-beda, berbagai macam cara mereka, bahkan namanya artificial intelligence itu, kalau Bapak Ibu baca misalnya habis belanja online, ya habis belanja online, tadinya misalnya ngelihat panci, begitu lihat panci di online misalnya Tokopedia misalnya gitu, terus Bapak Ibu buka namanya kantor berita tertentu atau detik.com misalnya, buka itu, maka yang tadinya lihat panci di sebelah itu masuk tuh di detik.com yang kita buka, akan muncul panci macam-macam bahkan lebih keren-keren lagi gitu. Jadi itu menggunakan namanya artificial intelligence ya, jadi kecerdasan buatan. Jadi habit kita itu dipelajari. Jadi dipelajari nih, apa yang kita klik itu terdata oleh misalnya berita misalnya, di data itu, dan itu menjadi pelajaran buat mereka sehingga kita disuguhi segala sesuatu yang menjadi minat kita. Semua yang kita mau, yang kita rindu, yang biasa kita klik, besoknya muncul itu yang sejenis seperti itu. Ya, jadi ada namanya AI ya, artificial intelligence. Kemudian juga tadi media konvensional ini dia dilakukan oleh penyuntingan khusus ya. Ada yang memeriksa, ada editornya. Kalau namanya digital ini nggak banyak ya, artinya tidak selalu ada penyuntingan. Bahkan yang kita perhatikan kemarin itu ada beberapa Wikipedia misalnya. Wikipedia itu diedit oleh orang lain. Dan akhirnya harus ada otoritas yang harus menegakkan, mengembalikan kepada naskah aslinya. Jadi seperti itu. Kemudian juga tujuannya untuk keuntungan finansial itu jelas dan nama baik, karena misalnya Kompas itu mereka pasti akan memberitakan dan menjaga kredibilitas mereka. Sedangkan namanya online, ya mereka nggak peduli. Yang penting adalah perhatian dalam pengakuan massa. Contoh misalnya bikin konten. Ya kalau kita lihat nanti kita lihat lagi bahwa namanya bikin konten itu konten yang seringkali tidak lagi rasional, bahkan menghalalkan segala cara.
Kalau Bapak Ibu perhatikan, sengaja ngerjain tukang ojek lah, lalu dikasih uang. Sengaja dikondisikan lah pokoknya semuanya. Bilanglah bapak mamanya, diceritakan aibnya lah. Ada yang gitu kan, artis kan, diceritakan aibnya. Tujuannya apa? Supaya dia jadi pembicaraan. Bahkan politik yang sekarang pun ada juga yang berpikir demikian, bahwa itu sebenarnya bisa jadi salah satu cara untuk ya siapa yang mau digusung itu menjadi punya nama yang lebih besar. Namanya black campaign, ya, kampanye hitam. Dengan cara apa? Tadi menggunakan media itu tadi. Kemudian juga mekanisme kita kerja, mekanismenya ya pasti kalau konvensional itu dia butuh iklan, dapat duitnya dari situ, sponsor. Sedangkan namanya yang perorangan, dia bahkan untuk bahkan dia membantu untuk dapat konten itu karena dia pengen punya nama. Jadi seperti itu, Pak Kacandra. Ya Bang, kalau melihat kondisi seperti itu Bang, apa sih yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya Bang ya? Dalam hal misalnya mungkin masalah buat pesan atau penyebaran pesannya seperti apa gitu Bang. Ya memang kalau dalam pesan ini misalnya bikin konten. Ternyata ini sesuatu yang lagi in, katanya begitu kan, bikin konten. Kita kan generasi yang kadang-kadang malu ya, nggak biasa, bukan nggak mampu, tapi karena nggak biasa tampil, akhirnya kita jarang sekali bikin konten. Jadi konten itu apa? Konten itu adalah pesan yang dibuat. Pesan yang dibuat, baik itu drama-dramaan, maupun cerita, maupun peristiwa, atau untuk menaikin rating ya. Karena di situ ada duitnya ternyata, ketika dia makin banyak diberitakan, maka dia akan dapat perhatian, akhirnya makin banyak diomongin. Kalau Bapak Ibu baca, misalnya beberapa hari yang lalu, ada seorang artis baru keluar dari penjara, dia bilang suaminya itu selingkuh dengan dengan asistennya. Ya, lalu itu jadi berita. Lalu terakhir dia ceritakan bahwa itu semuanya ternyata rekayasa. Tujuannya apa? Supaya dapat uang. Dia bilang dapat uang berapa? Katanya dapat uang seharga bisa beli mobil gitu ya. Jadi ada nilai-nilai maksud-maksud. Makanya untuk anak-anak kita, untuk orang anak kita perlu kita ajar bikin konten yang benar. Misalnya kalau beberapa waktu yang lalu kami bikin konten lah, artinya apa? Bikin lagu, nyanyiin lagu pernikahan. Maka untuk membuat lagu itu bisa direkam dengan baik, kami mintalah anak kami misalnya, Bang, tolong direkamin ya. Oh, caranya gimana Bang? Kita buat nih. Jadi artinya ada satu kolaborasi yang kita harus buat dengan anak-anak kita. Ayo kita buat ini yuk. Kita bikin program ini yuk. Idenya apa? Jadi misalnya kalau di Banjar kan ada siapa? Moses misalnya. Dia ngajak sekolah minggu. Ya ajak dia. Yuk kita bikin konten yuk deh. Jadi hai guys. Ya, jadi bikin dari satu konten yang jadi akhirnya anak-anak ini merasa oh ini caranya, oh ini manfaatnya. Jadi kita harus mengajar tentang bagaimana membuat kontennya, sifat kontennya itu mau seperti apa, lalu penyebarannya mau dibuat seperti apa, mau di media apa, mau TikTok kah, atau mau TokTok kah, atau yang mana lah, begitu ya. Jadi dampaknya apa yang kita harapkan. Jadi anak itu tadi diajar untuk berpikir kritis. Kalau dia buat konten yang ini, apa sih akibatnya kira-kira? Apa sih yang diharapkan? Apa goalnya? Kalau kita bikin misalnya TikTok-an segala macam, untuk menunjukkan apa? Mungkin keluarga kolaborasi, keceriaan, nyanyi-nyanyi, senang-senang. Tapi katanya, pasangan yang terlalu sering eksis di medsos, justru itu yang paling banyak, itu hanya paling banyak menderita ternyata katanya. Katanya, ya kan namanya hoax bisa terjadi begitu. Jadi kita mengerti bahwa ketika kita beribadah, ketika kita melakukan pesan tadi, salah satu kan ya sekarang kan ibadah kita ini online nih. Harapannya apa nih? Goalnya apa nih? Makanya butuh satu konsep yang benar. Makanya untuk ibadah misalnya yang berkhotbah itu harus ada jatahnya.
Untuk yang menyampaikan main musik ada waktunya, karena di digital ini ada kemampuan orang yang terbatas ya. Begitu. Jadi yang jadi persoalan adalah tadi itu kalau anak ini tidak mengerti di dalam digital itu ada kreativitas, ada kolaborasi dan juga berpikir kritis, maka kecenderungannya dia akan bisa jadi tergantung dengan gadget atau tergantung dengan media atau game. Bahkan ada banyak anak yang terikat sehingga untuk melepaskannya itu nggak mudah. Ya, jadi dampaknya adalah pasti merugikan secara kesehatan. Ya. Dan sebenarnya yang paling merusak itu sebenarnya kalau kita lihat kepada usia berapa sih anak boleh nonton TV atau menggunakan media misalnya. Dari survei yang ada sebenarnya 0 sampai 2 tahun itu tidak dianjurkan untuk nonton TV malah. Kenapa? Karena ternyata itu mempengaruhi kemampuan bicaranya, mempengaruhi motoriknya. Jadi malah kecenderungannya menjadi asik aja di depan TV, apalagi TV yang banyak iklan, karena dia akan tertarik dengan itu dan yang akhirnya adalah kemampuan bicaranya terlambat, kemampuan kritisnya terlambat, bahkan dia menjadi pasif ya. Jadi usia misalnya 0-2 tahun, benar-benar hindari dari paparan layar, benar-benar kita harus jaga. Terus apa yang kita lakukan? Media apa? Berarti hanya media musik saja, instrumen. Alihkan perhatian untuk dia boleh melihat gerak dan mengikuti gerak, bukan nonton ya, nonton yang digital, tetapi dia harus diajar untuk melihat papanya, mamanya bergerak, berinteraksi dengan dia. Nah itu kalau 0 sampai 2 tahun ini. Jadi benar-benar kita harus jaga agar dampak digital ini jangan sampai merugikan secara kesehatan, dan juga dampak yang lain adalah kita mengerti bahwa dampak sosial dari media ini juga ya, kita mengerti bahwa dia juga berdampak terhadap pandangan dan pola pikir penggunanya. Pola pikir dan pandangannya. Contoh misalnya kalau kita dengar nih, ya dengar pemilihan presiden, pemilihan pilkada ini, informasi itu bisa digiring sehingga kita percaya dengan sesuatu padahal belum tentu benar itu. Jadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi pandangan kita. Yang tadinya kita pikir, itu biasa-biasa. Lama-lama makin nggak ngerasa apa-apa. Bahkan mungkin kita berpikir, yang begini ini harus punya nilai 7. Tetapi karena terus disampaikan pesan-pesan tadi, lama-lama kita berpikir, nggak apa-apalah, nilainya 0 juga nggak apa-apa. Jadi menjadi kompromi, dan akhirnya pola pikir kita pun dipengaruhi, sehingga kita tidak menangkap, tidak menerima kebenaran itu dengan anak-anak itu tidak menerima atau tidak menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi ada keamanan privasi yang perlu kita ajarkan ke anak-anak. Kita harus yakinkan juga dia bahwa dia punya keyakinan diri, dia punya di dalam digital itu juga ada kekerasan yang dia harus memilih apa yang baik dan tidak baik. Ada juga faktor ada porno, ada juga penipuan. Mungkin Kak Sarah boleh nambahkan sedikit? Ya, karena itu tadi ya, dampaknya itu tadi ya, seringkali akhirnya karena ini terus dipaparkan kepada anak-anak sehingga merubah pandangannya, bahkan mungkin dia ngerasa begini nih, video games itu ya bukan sesuatu yang real gitu. Terus pornografi itu bukan real seks, jadi maya gitu, jadi biasa gitu ya. Terus alkohol itu bukan sesuatu yang real, jadi kokain itu bukan real energy gitu ya kan. Terus sosmed itu enggak real, jadi semua serba tidak real, semua serba maya, sehingga mempengaruhi pandangan anak-anak, mempengaruhi nilainya ya, value hidupnya gitu ya. Jadi benar-benar memang konten-konten yang mereka lihat, konten-konten apa yang mereka lihat di dunia maya ini benar-benar memang harus dikontrol oleh kita sebagai orang tua. Ya, seperti itu Kak Chandra.
Oke, baik, Bang Freddy Kasara, terima kasih buat penjelasannya. Nah, kita mau masuk ke tanya jawab boleh ya Bang ya? Ini udah ada beberapa yang chat nih. Yang Boleh. pertama dari Kak Deliana, dia bertanya, dari hasil survei di bidang pendidikan remaja, bahwa generasi milenial membutuhkan 4C, creativity, criticism, komunikatif, and kolaboratif. Bagaimana gereja menyikapi hasil temuan ini? Boleh Bang, silakan. Ya, jadi namanya creativity itu kan harus dibangun dari rumah. Ya, kalau anak yang selalu dia misalnya dengan model parenting tadi, yang model parenting yang otoriter, model parenting yang tidak pernah mengakomodir anaknya, tidak memperhatikan kebutuhannya, akibatnya adalah anak itu tidak punya keberanian untuk kreatif, jangankan untuk kreatif, percaya dirinya aja problem gitu. Jadi ini adalah akibat dari makanya gaya parenting yang salah. Jadi gaya parenting tadi masih jelasin satu, yaitu otoriter. Gaya parenting yang kedua adalah itu bicara tentang yang permisif, kompromi. Yang penting anaknya happy, mau dia lari sana, lari sini, mau dia bikin salah, orang tua tetap tetap menganggap tetap apa-apa, namanya, bahkan dibilang begini, namanya juga anak-anak, ya, namanya juga anak-anak, udahlah biarin aja, nanti juga sadar sendiri, ya. Pembiaran, permisif ini tadi, permisif, membiarkan anaknya bahkan tanpa aturan, akhirnya tadi kreativitas itu nggak muncul, itu nggak punya, bahkan terlalu bablas, ya. Jadi itu parenting yang kedua. Yang ketiga adalah namanya uninvolved. Uninvolved itu I don't care, nggak peduli. Ya, dia nggak mau terlibat dengan anaknya. Dia tetap asik dengan dirinya sendiri. Anaknya mau lakukan apa terserah. Ya, ini kan akhirnya juga membuat anak, kalaupun dia nanti kreatifnya itu nggak terstruktur, bahkan bisa destruktif, merusak. Ya, karena dia tidak bisa membedakan apa yang baik dan tidak baik, karena ketika dia melakukan itu tidak pernah diapresiasi, tidak pernah merasa dihargai, tidak pernah diarahkan. Ketika dia salah, mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ada kisah seorang penjahat ketika dia mau dihukum mati, dia minta untuk datang ke kuburan mamanya. Dia bilang ketika sampai di kuburan itu, kenapa mama dulu tidak mendisiplin saya ketika saya ngambil permen dari warung itu? Hanya gara-gara dibiarkan dia mengambil permen dan tidak ditegur oleh orang tuanya, tidak didisiplin, akhirnya dia menjadi penjahat dan dia harus dipenjara, bahkan mau dihukum mati. Dan ketika mau dihukum mati, dia ingat awalnya adalah ketika dia punya orang tua yang permisif, ya, tidak mengajar dia dengan baik. Yang benar adalah bagaimana juga orang tua itu tadi selain uninvolved juga bagaimana autoratif, ya. Autoratif itu kontekstual kolaborasi antara anak dengan orang tua. Ya, namanya autoratif ini bisa berdiskusi, bisa bernegosiasi sehingga anak ini bertumbuh, kreativitasnya tumbuh, kritisismenya itu tumbuh. Karena kalau dia tidak ada dalam lingkungan yang bahkan men-trigger dia, mendorong dia, mengajar dia untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak akan berpikiran, bahkan cenderung jadi pasif. Belum lagi namanya komunikasinya macet. Tadi itu bahasa kasih tadi di awal, kita harus punya kedekatan dengan anak yang di awal tadi, kita harus membangun kedekatan. Kedekatan jangan sampai dia bilang, papa ini kalau maunya aja, mau diikutin. Bahkan dia bilang, papa ini cuma ngomong doang. Mama ini nggak mengerti saya. Kalau sudah begitu, disiplin apapun tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya namanya 4C tadi itu kreatif, kritis, komunikasi, dan collaborate itu akan terbangun kalau yang di poin yang pertama tadi, yaitu hubungan kedekatan itu dibangun. Ya, gitu ya. Bersih masih di situ kok. Ya, begitu Kak Chandra. Bagaimana Kak Chandra?
Kayaknya lagi gangguan ya. Oh, enggak? Ya, halo. Ya Bang, kedengaran Bang ya? Oke. Ya. Ada pertanyaan yang menarik nih Bang. Dari Kak Tati, mirip juga dari Bu Lipin ya. Pertemuan gereja anak secara offline saat pandemi ini tidak bisa dilakukan. Langkah-langkah praktis apa yang bisa orang tua lakukan untuk membangun kerohanian anaknya? Nah, itu kemudian ada Bu Lipin juga menanyakan bagaimana mengembangkan spiritualis anak selama masa pandemi dan bagaimana anak bisa bertumbuh secara rohani di era digital. Silakan Bang. Kakak. Makan dulu. Nah, Sedikit aja. Kalau misalkan ini nggak hanya bicara tentang offline atau online ya, tapi memang bagaimana tentang mengarahkan anak-anak ini, tanggung jawab spiritualnya, emosionalnya, itu sebenarnya memang tanggung jawab orang tua gitu. Apalagi dengan offline, online kan semua di rumah saja ya. Jadi memang perintah Tuhan juga seperti itu kepada orang tua, mengajarkan berulang-ulang, terus menjadi teladan. Dari awal tadi sudah kita pelajari sama-sama ya. Jadi apa yang kita ingin anak lakukan, maka kita orang tua terlebih dahulu yang memberi contoh kepada anak-anak gitu. Kita ingin anak kita mengalami pertumbuhan gitu ya, orang tua memberikan contoh itu kepada anak-anak. Bahkan mungkin orang tua yang secara aktif di rumah untuk terus mengarahkan, berbicara, menyatakan firman kepada anak-anak. Dan kalau ada ibadah anak yang online, orang tua juga ya mendampingi anak-anak, mendorong anak-anak gitu ya, dimana ketika anak-anak bisa bertemu dengan teman-temannya, untuk ibadah offline-nya mungkin ada komsel anak, mungkin ada ibadah online anak, jadi orang tua mendampingi anak-anak sehingga sungguh ini anak-anak ini boleh bertumbuh secara spiritual. Itu mungkin masukan. ya, jadi ketika misalnya setelah ibadah, ya pasti ada waktu. Jadi setelah ibadah jangan langsung bubar. Kita ngobrol dulu. Ya, manfaatkan setiap waktu untuk bisa membangun kedekatan dengan anak sehingga dia merasa aman. Yang seringkali tidak bisa masuk kepada hal yang rohani karena dia tidak merasa aman dengan orang tuanya. Dia merasa terbahi, dia merasa diceramahi terus, dia merasa salah terus, dia merasa kurang baik terus. Nah, ini menjadi persoalan. Ini menjadi hal yang membuat anak bukan makin dekat, tapi makin menjauh. Makanya polanya adalah berikan atau sediakan ruang di hati kita. Ruang apa? Ruang kasih sayang, ruang pengampunan, ruang yang kadang-kadang kita tutup mata dulu. Karena apa? Karena kita mau dapatkan hatinya. Dapatkan hatinya, dia boleh merasakan kasih kita. Setelah itu kita boleh arahkan dengan bukan menegur, tetapi dengan bertanya. Why? Kakak tadi kenapa waktu ibadah, kakak sepertinya nggak fokus, tadi dapat apa sih? Atau pertanyaan yang membuat dia boleh secure, tadi papa dapat ini loh. Kita mulai dari kita. Kita kasih contoh dari kita, tadi papa dapat ini. Kayaknya ayat ini begini-begini. Kalau kamu tadi dapat apa? Jadi bangun kedekatan, bangun suasana rohani, ya doa sama-sama. Selain itu juga makan sama-sama pun ya kita perlu membagi waktu. Misalnya waktu makan nggak hanya papa saja yang berdoa, ganti-gantian. Bangun kedekatan, makan sama-sama. Kalau lagi pandemi begini, misalnya nggak ada salahnya keliling juga, misalnya dengan anak kami. Yuk dek, jalan yuk. Hanya ke depan saja. Ya, bila di swalayan bisa ya traktir dia sedikit lah sambil kita membangun kedekatan. Karena apa? Karena ternyata sekolah online itu kan membosankan, letih tadi yang survei tadi juga ya bosan katanya. Ternyata anak saya cuma salah satu contoh. Guru siapa yang kamu sukai? Dia bilang gurunya adalah A, B, misalnya si ini gitu ya. Kenapa adik suka dengan guru itu? Karena guru itu yang paling sering nanya kabar kami. Ya, ditanya kabarnya saja itu udah senang banget. Jadi, kita bagaimana dengan anak-anak kita? Kita tanya nggak kabar dia? Bertanya, kamu bahagia nggak hari ini? Kamu bahagia nggak punya papa kayak model begini? Bahagia nggak punya mama begini? Dia akan bilang,
Aku paling sebel kalau mama itu misalnya cerewet, misalnya. Aku paling nggak suka kalau papa itu marah-marah, misalnya begitu. Jadi, oh iya ternyata dia hanya tangkap marahnya, dia tangkap cerewetnya. Padahal kita punya maksud yang baik, cuman karena cara kita, pendekatan kita kurang tepat tadi, akhirnya pesan-pesan yang kita harapkan untuk dia tumbuh secara rohani dan juga pengetahuan, itu tidak masuk. Jadi bangun kedekatan, dengarkan ceritanya. Jadi jangan ketika dia cerita, ceritanya itu melulu, udah bosan. Jangan, saudaraku. Kemudian yang kedua, kata yang lain yang perlu kita harus hindari adalah kata jangan atau tidak. Lebih baik kalau kita tidak mau atau tidak setuju, lebih baik tanya, kenapa adik, kenapa kakak melakukan itu? Kenapa kakak mau itu? Kenapa? Karena begitu dilarang, kan kita juga tahu kan dulu ya, masih ingat nggak zaman-zaman masih ABG dulu? Makin dilarang, makin semangat melanggarnya. Benar nggak? Makin dilarang, makin asik katanya. Jadi supaya anak itu tidak salah bertindak, lebih baik sekarang terubah. Misalnya daripada kita bilang, kamu jangan lewat jalan sebelah kanan. Lebih baik kita bilang begini, Dek, nanti lewatnya lewat kiri aja ya. Itu jauh lebih efektif daripada kita larang dia lewat sebelah kanan. Padahal maksud kita adalah jangan lewat kiri. Jadi anak-anak sekarang itu jauh lebih kritis, bahkan kalau ngomong dia bilang begini, Papa, Mama, kalau ngomong to the point. To the point. Kenapa? Nggak usah muter-muter, to the point aja. Maksud Papa, Mama apa? Karena saya ini sibuk. Itu mereka begitu tuh. Saya ini sibuk, saya butuh to the point aja. Mama maunya apa? Jadi mari kita gunakan bahasa yang lugas. Kalau kita tidak mau dilewat kanan, kasih tahu aja, Dek, lewat kiri aja nanti ya. Kenapa? Kalau di kiri, kamu kan lebih bisa melihat ini, bisa begini, dan papa, mama bisa juga memperhatikan, atau mungkin lebih secure. Apalah alasan kita kasih tahu. Jadi bahasa yang positif. Begitu Kak Chandra? Baik, Abang dan Kakak. Ada pertanyaan lagi nih tentang kecanduan game, Bang. Kecanduan gadget atau kecanduan game. Ini pertanyaannya mirip ya dari Pak Febri dan Kak Francisca ya. Jadi ditanyakan gini, Bang, bagaimana mengatasi anak yang sudah sangat tergantung pada gadget walaupun sudah diberikan pengertian, karena di masa pandemi ini kan kegiatan anak banyak menggunakan gadget. Kemudian yang Kak Francisca bilang di sekolah minggunya ada anak-anak yang kecanduan game online. Jadi pada saat mereka ibadah offline sekolah minggu, mereka ingin cepat keluar karena pengen main game. Jadi waktu ditanyakan kenapa sedang apa, anak-anak gugup. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sikap kami selaku guru sekolah minggu agar mereka tidak menyalahgunakan handphone tersebut. Itu Bang, mirip nih pertanyaannya, silakan. Ya, Kak Sarah dulu ya. Mungkin kayaknya masalah gadget ini, kecanduan game ini kayaknya dialami oleh seluruh orang tua ya, seluruh anak-anak gitu ya. Orang tua memang hampir semuanya lah ya, apalagi dengan kondisi online begini benar-benar kita melihat anak-anak yang memang kecanduan ya, karena memang gadget ini, game ini edik gitu ya. Ketika saya tanya anak saya juga ada anak ya, pas banget juga memang anak yang besar yang nomor 2 ini nggak terlalu suka dengan game, karena dia ketika waktu pertumbuhannya waktu itu SMP, SMA, dia menemukan passionnya di musik gitu. Jadi memang dia tidak terlalu senang dengan game gitu ya. Tapi anak yang nomor 3 ini dengan sekolah online begini, terus dia juga belum menemukan mengenai apa gitu. Jadi saya melihat kenapa si adik senang banget main game gitu ya. Ketika saya tanya, dia bilang asik gitu ya, mainnya seru-seru gitu. Terus ketika saya lihat siapapun dia di dunia nyata, mungkin nilainya nggak bagus, dia bosen dengan online gitu ya, terus dia rasa mungkin kok kayaknya dengan online itu menangkapnya kurang, nilainya kelihatannya mungkin kurang bagus, misalkan gitu ya, anak-anak kita di masa online ini gitu ya, mungkin kita tegur gitu ya, tetapi ketika di dunia game
ketika dia masuk ke dalam saja, siapapun dia disambut ya, disambut ada kehidupan. Welcome gitu dia. Halo, Sambut. pahlawan gitu ya. Terus sepertinya dia jadi sesuatu di sana gitu. Jadi saya lihat memang benar-benar dia merasa ada kehidupan di sana yang tidak melihat bahwa dia kurang gitu. Jadi gimana nih ketika anak-anak kita kecanduan main game gitu ya. Jadi kalau kita lihat anak kita kecanduan main game, berarti kita harus mulai identifikasi bahwa anak ini sedang sakit ya. Kalau sakit ya mungkin sama seperti sakit fisik gitu ya, ataupun sakit yang lain, berarti anak ini perlu ditemani. Perlu ditemani. Kita harus menyediakan banyak waktu ya. Sesibuk apapun kita, berikan waktu untuk menemani anak ini gitu ya. Membangun kebersamaan dengan dia gitu ya. Terus berikutnya saya lihat mungkin tadi itu ya, mengembangkan cara berkomunikasi. Jadi kita harus tahu nih, gimana sih cara berkomunikasinya biar nyambung dengan dia, apa sih yang dia lihat dengan game apa sih yang dia mainkan, apa sih yang menarik hatinya, gimana caranya untuk kita ini bisa nyambung gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita harus juga mengetahui ya sebagai orang tua, mengetahui gitu game apa sih, sehingga kita bisa membuka pembicaraan dari apa yang dia sukai gitu ya. Terus berikutnya lagi, tadi kita sudah bicara tentang tangki cinta ya, memahami kebutuhan anak gitu, kebutuhannya, nggak hanya juga kebutuhannya di dalam bahasa cintanya. Jadi maksudnya mungkin kita ketika kita tahu anak ini sakit, berikan itu gitu, berikan kebutuhannya, berikan need-nya, bahasa kasihnya kita berikan. Saya punya 3 anak, tiga-tiganya bahasa kasih itu beda-beda. Yang besar tuh bahasa kasihnya hadiah gitu. Jadi saya memang harus untuk dia merasa dikasihi, saya harus memang selalu apresiasi dengan hadiah. Kalau yang nomor 2 itu kata-kata membangun. Jadi kalau misalkan sedikit saja kata-kata saya sepertinya ini, dia peka gitu ya, peka. Kalau yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 itu ini sentuhan. Jadi saya harus sering-sering menyentuh, memeluk gitu ya. Saya harus sering-sering katakan I love you. Jadi ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak ini gitu ya, need-nya. Terus sediakan waktu bersama mungkin kalau saya lihat ya, karena ini di rumah saja kita jarang keluar, kalau saya lihat dengan 2 anak di rumah gitu ya, saya usahakan selalu untuk makan bersama, ngobrol gitu ya. Terus saya tanya apa yang dilihatnya. Kalaupun misalkan dia main game, saya tanya gitu, game apa, kenapa menarik, menurut adik gimana, atau menurut abang gimana, apa yang abangnya lakukan, itu sediakan waktu bersama. Mungkin bisa juga mungkin dengan keluar ya, mungkin sesekali kita keluar sehingga kita bisa ngobrol gitu ya. Terus berikutnya kalau menurut saya tahan ini ya, kita juga harus bisa mengendalikan diri. Mungkin kita kesal juga, kenapa sih ini main game terus gitu ya. Terus mungkin emosi gitu ya kitanya. Mungkin ketika kita melihat anak ini seperti ini, kita harus tahan itu ya. Jadi ketika dia bermain game, mungkin kita jangan marah ya, jangan marah-marah gitu ya, jangan marah-marah. Mungkin ketika dia bermain game, temani, terus tanya gitu ya. Ataupun kalau kita mau ngobrol dengan dia dengan mungkin nada yang nyaman bagi dia, terus mungkin lebih banyak bertanya. Mungkin itu sih kalau menurut saya ya yang jadi nada suara harus dijaga, kesabaran kita itu harus benar-benar kita kalau menegur pun pastikan sikap hati kita itu sabar, tenang, karena emosi itu ditangkap oleh anak. Jadi supaya mereka bisa lepas, misalnya itu tidak tergantung dengan gadget. Memang ini habit, kebiasaan itu harus dibangun. Kalau kami memang dari anak-anak ini sejak dari kecil, mereka sudah terbiasa. Misalnya anak yang paling bungsu lah, yang paling ingat ya, paling jelas. Mereka itu yang nomor 3 ini, dia hanya boleh nonton 1 hari itu paginya 1 jam, kalau jam libur, atau sore 1 jam. Di luar itu tidak ada nonton TV. Ya bermain, kalau nggak baca gitu. Jadi sekarang misalnya dalam pandemi begini, dia dari pagi dari jam 7 sudah di depan komputer sampai jam 2:30 di depan komputer karena semuanya menggunakan online. Nah, selain itu juga kapan dia menggunakan gadget?
Kalaupun itu biasanya kami akan minta dia untuk istirahat dulu. Istirahat 1 jam, lalu dia akan diberikan. Jadi batas waktu ya sampai jam 6 kami kasih dia pegang handphone. Dan dalam masa itu pun dari jam 3 misalnya atau jam 3 lah. Jam 3 sampai jam 6, 3 jam itu dia enggak boleh main terus. Itu hanya boleh main 1 jam atau maksimal 1,5 jam dia main game. Selebihnya adalah dia menggunakan hanya pegang gadget saja. Karena ini yang seringkali kita lupa bahwa dia memegang gadget saja itu sudah menunjukkan saya dipercaya. Jadi kita memberikan satu kepercayaan kepada dia. Jadi ketika dia melanggar, ketika dia tidak komit dengan kesepakatan, makanya kami kembali ke yang pertama tadi, undang-undang tadi, standar itu sudah disepakati. Jadi kalau dia melanggar, maka ditanya, adik melanggar. Bagaimana? Ya, saya salah, Pak. Kalau saya salah, apa konsekuensinya? Ya deh, saya besok nggak usah pegang gadget. Atau jatah saya dikurangi 1 jam. Atau dikurangi 2 jam. Atau bahkan pernah kami disiplin 1 minggu nggak boleh pegang gadget. Karena apa? Karena ada hal yang disepakati, dia tidak komit melakukannya. Jadi undang-undang tadi, kesepakatan itu harus dibangun bersama-sama. Jadi misalnya supaya dia juga tadi, misalnya sudah terlanjur anak ini misalnya dengan gadget tadi kecanduan, jangan kita lebih menonjolkan larangannya. Yang perlu kita lakukan adalah, oh berarti harus ada namanya substitusi. Apa yang substitusi? Harus ada pengganti. Hal apa yang bisa menggantikan supaya dia tidak main gadget atau perhatiannya tidak kepada gadget itu. Caranya bagaimana? Tadi bisa diajak jalan-jalan. Atau kita juga kasih contoh, handphone kita letakin. Ya, letakin. Kita kasih contoh bahwa papa mama juga bisa menguasai diri, nggak pegang handphone terus. Kemudian ketika dia berbicara, jangan sekali-sekali melihat handphone. Siapapun yang telepon, bahkan Pak Presiden pun yang telepon, kalau lagi bicara sama anak, handphonenya biarin. Ya, karena apa? Itu menunjukkan dia itu dihargai. Ketika dia bicara, jangan sambil melihatin handphone, tatap matanya, respect, perhatikan, dengarkan. Kalau kita tidak mengerti, kita tanya kembali. Adik maksudnya begini? Enggak, Pak, maksud saya begini-begini. Oh, kok Papa nggak nangkap? Oke, kalau maksudnya begitu, berarti apa solusinya? Yang paling sering kita orang tua lupa adalah kita cepat sekali memberi jawaban, memberi solusi kepada anak, padahal yang anak butuhkan bukan itu. Ya, jadi dia perlu dihargai, dimengerti tadi, karena memegang gadget saja, memegang handphone saja, dia pegang begini saja, itu sudah masuk kepada keberhargaan dirinya. Jadi, pastikan ketika dia pegang handphone tadi, ada batasnya. Oke, 3 jam atau 4 jam atau 5 jam dia pegang handphone, dia hanya boleh jatah main game, benar-benar main game, 1 jam, dan istirahat. Lalu dia mau main lagi, nanti sore main lagi. Karena apa? Selalu harus ada negosiasi. Dek, adik sudah kelebihan mainnya, mulai hari ini atau mulai besok, adik harus diatur ya mainnya, supaya apa? Jadi kasih tahu datanya. Orang yang terus-menerus melihat gadget, akibatnya apa? Merusak otak, merusak pikiran, bahkan respon dia terhadap sesuatu. Kan kita tunjukin ketika dia lagi main gadget itu, main game misalnya. Ketika ditegur, Bapak Ibu boleh perhatikan, ketika dia lagi main gadget, diganggu, marah atau senyum? Marah ya, marah. Nah, itu salah satu fakta. Ya, ternyata ketika dia main game itu, ternyata itu mengganggu atau membuat dia jadi nggak baik, gitulah. Jadi mudah marah, mudah tersinggung. Jadi supaya adik tidak marah-marah sepanjang hari, lebih baik kita atur. Deal or no deal. Jadi kalau dia ini oke, supaya sepakat, maka adalah satu kompensasi misalnya. Ada rewardnya. Rewardnya apa? Apakah ditraktir dia untuk mungkin membeli sesuatu? Dia pengen apa? Coba ada tawar-menawar yang harus kita lakukan supaya dia bisa teralih pikirannya dengan gadget. Jadi ada prosesnya. Jadi nggak bisa langsung dia disetrap, tidak pakai gadget, langsung gara-gara ketagihan game online. Oh, itu menderita sekali. Jadi bangun pengertiannya,
ceritakan apa akibat dari main gadget terus, apa juga manfaatnya kalau dia bisa istirahat 1 jam, main, istirahat dulu, main dulu. Makanya kita dengan sukacita boleh membeli waktu luang, misalnya main bola kah, naik sepeda kah, atau di rumah main sesuatu aktivitas. Seperti itu, Kak Chandra. Ya, terima kasih Bang Freddy. Ada pertanyaan yang menarik juga nih. Di sekolah minggu itu atau di gereja ada orang tua yang mendidik anaknya otoriter. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai guru sekolah minggu? Apa kita panggil orang tuanya, diajak bicara, atau bagaimana Bang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Yang pasti anaknya dulu diselamatkan, dibesarkan hatinya, kemudian secara gereja perlu melakukan namanya pembinaan ya. Pembinaan dalam arti misalnya parenting atau juga konseling ya. Karena kecenderungan seorang atau orang tua otoriter itu nggak jauh-jauh dari karena papanya orang tuanya juga otoriter. Jadi peniru ya, mengulang kembali ya apa yang dia lihat dari orang tuanya. Jadi dia perlu ditolong. Jadi dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, kalau ada orang tua yang otoriter terhadap anaknya, jangan menghakimi. Karena dia pun menjadi seperti itu biasanya akibat dari dia pernah diperlakukan. Jadi inilah gereja harus menjadi rumah, menjadi tempat orang bisa dipulihkan, dikasihi. Makanya tadi apa yang dilakukan? Maka gembala atau ini di jemaat memperhatikan PKS atau pemimpin yang ada ya, memperhatikan secara khusus, dikunjungi, dikonseling, dituntun untuk dia boleh mengalami kebenaran firman sehingga dia boleh melihat satu perubahan di mana ketika dia mulai berubah, maka dia akan melihat anaknya pun akan berubah. Dia perlu belajar tadi atau kebutuhan anak itu apa. Ya, kebutuhan itu apa. Jadi kalau anak itu sudah mendapatkan kebutuhannya, juga akan lebih mudah. Nah, sama juga dengan orang tua. Yang jadi persoalan tadi, orang tua yang sering dicaci maki, dihina, maka kecenderungannya dia akan ulang itu ke anaknya. Makanya gereja harus masuk untuk memberkati, menolong, agar orang tua pulih, anaknya juga pulih. Lalu setelah mengalami kebenaran, perlu dilakukan rekonsiliasi. Ya, dipertemukan untuk orang tua boleh minta maaf ke anak, anak juga minta maaf kepada orang tua. Jadi ada satu lembaran yang baru. Ada yang minta maaf? Gimana? Chandra? Oke, ya Bang. Ada pertanyaan lagi Bang. Bagaimana cara mengenalkan Yesus pada anak yang kurang dari usianya 1 tahun? Gitu, Bang. Kurang dari 1 tahun. Yang pasti adalah kita harus cerita. Kita memperkenalkan, contohnya, Dek, kita berdoa yuk. Atau satu lagi, sambil doa mau tidur, kan kita ajarin berdoa. Ya, Dek, yuk kita berdoa sama-sama. Kita berdoa, kita ajarkan dia, Yesus masuklah di hatiku, memerintahlah dalam hatiku, jadilah Tuhan dalam hidupku. 1 tahun, kalau dia belum mengerti, enggak apa-apa diajarin, mungkin nggak apa-apa. Kita mewakili, ya. Kita mewakili, kita berdoa, Tuhan kami serahkan anak ini dengan iman. Ya, kita ajar dia berdoa, walaupun dia mungkin belum mengerti. Ayo adik, mungkin dia mungkin bengong-bengong. Kita ajarin sambil menuntun dia lah berdoa seperti itu. Bisa nggak? Oh, Bang, ini ada pertanyaan berikutnya nih tentang bahasa kasih. Ya, jadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui bahasa kasih dari anak kita? Apakah sudah terlihat dari usia bayi? Kemudian pertanyaannya, apakah bahasa kasih anak bisa berubah-ubah atau tetap sampai dewasa? Terima kasih. Bahasa kasih itu kan sesuatu yang memang dimiliki oleh anak itu. Ya, jadi biasanya itu dites ya. Ada tesnya, tapi kalau dari anak kecil kan bisa kita melihat dari
kebiasaannya kalau kita melakukan sesuatu kepada dia, responnya kan bisa kebaca sebenarnya. Ya, jadi ada tahapannya, ada prosesnya, dan ketika seseorang mengerti bahasa kasihnya, memang bahasa kasihnya itu awalnya bisa jadi kita nggak mengerti itu bahasa kasihnya, tetapi dengan kita melihat responnya, maka kita akan bisa mengetahui, oh bahasa kasihnya ini. Bahkan dari kecil kita bisa identifikasi. Ini Kak Sarah tambahin? Nah, nanti itu ada tesnya ya, tes yang mungkin sederhana. Sebenarnya mungkin kita orang tua juga bisa melihat bahasa kasih anak kita ini. Misalkan tipe kata-kata pendukung, ya. Biasanya dia gampang memuji orang lain. Biasanya dia lebih ramah, gitu ya. Jadi ada nanti kita bisa lihat kan ciri-ciri anak ini gitu. Kita tahu gitu ya. Memang orang yang bahasa kasihnya hadiah, dia memang senang memberi gitu loh. Jadi kita bisa lihat tipikal-tipikal anak ini, nanti bisa juga dengan dites. Sekalian kita juga orang tuanya. Ini bisa kita kirim ya kalau Iya, nanti Kak Chandra bisa dikirim ininya alat pertanyaan untuk tesnya itu. Baik Bang. Bisa di-tag ya. Nanti kita dari Generasi Bintang sedang menyusun Bang. Memang sumbernya itu dari bahasa Inggris. Nanti saya coba translate pakai bahasa anak-anak supaya ketika orang tuanya nanya ke anak-anak, dia bisa menjawab bagi anak-anak ya dengan bahasa yang sederhana, tapi tidak mengurangi maknanya. Dari total kuesioner ada, kalau saya nggak salah, 40 pertanyaan apa 30 ya, saya baru menyelesaikan setengahnya. Jadi didoakan supaya cepat selesai, nanti bisa saya distribusikan sama-sama untuk kita pakai bareng-bareng di Sinode GKKD untuk pelayanan anak. Nanti saya akan sharing. Seperti itu. Nah, terus lanjut lagi, Bah. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara mendisiplin, sebelum ke mendisiplin ada sebelumnya. Bagaimana cara kita orang tua mengendalikan diri untuk memberikan contoh kepada anak kita dalam penggunaan gadget dalam waktu tertentu? Karena dalam situasi era digital gini kan aktivitas serba online. Kayak contoh misalnya saya dan istri menerapkan untuk anak-anak kami itu, usia anak kami itu 12 sama 10 ya. 12 sama 10. Kami menerapkan 1 jam, 1 hari itu hanya 2 jam. Itu di luar dari sekolah ya. Jadi menggunakan handphonenya, karena di handphone itu kan kalau Bapak Ibu cek, ada namanya screen time. Jadi waktu-waktu yang digunakan handphone itu berapa lama, kita lihat checking dari situ. Kalau misalnya lebih dari 2 jam, konsekuensinya jatah mereka di hari libur itu 4 jam, kami potong. Jadi nanti dihitung per minggu lewat berapa lama baru kita potong. Nah, kejadiannya mungkin sama tadi pertanyaan dari Bu Lipin ya. Ketika saya menerapkan 2 jam, anak saya balik memeriksa screen time saya. Katanya dan mamanya juga dicek. Katanya, ini papi kenapa screen time-nya bisa 8 jam katanya. Aku cuman boleh. Nah, itu kan sikap kritis anak-anak. Akhirnya saya jelaskan bahwa 8 jam itu saya menggunakannya untuk bekerja. Nah, kamu bisa cek aplikasi saya yang nyalanya lama tuh apa aja. Jadi memang anak-anak zaman sekarang sangat kritis ya. Dan kita bagaimana nih Bang sama Kakak tipsnya untuk supaya bisa menyikapi pertanyaan seperti tadi ya, mengendalikan penggunaan gadget. Terima kasih. Ya, memang mau tak mau ya semua harus dimulai dari orang tua. Contoh yang sederhana saja, suami istri saja waktu bangun tidur, apa yang pertama kali kita pegang? Kalau ada bapak, istri yang disentuh dulu, diperhatiin, atau gadget dulu? Ya, yang sering terjadi, gadget sudah jadi nomor 1 daripada istri. Makanya istri bilang begini, andai aku jadi gadget. Ya, jadi kasihan kan. Jadi contoh itu memang harus dimulai dari kita. Pastikan bahwa waktu bangun pagi itu, ya pasti berdoa dulu. Ya, doa. Kemudian perhatikan pasangan, perhatikan anak-anak. Ya gitu ya. Jadi bangun, ketika ketemu anak-anak, ketika keluar dari kamar pun ngelihat anak, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, kasih dia pelukan, kasih dia ciuman.
termasuk juga dengan pasangan kita ya. Jadi bagaimana tadi untuk bisa melepas diri dari mengendalikan diri terhadap gadget ini, tentukan prioritas di hati kita. Bagi saya yang utama pasti selain Tuhan ya, pasti istri saya dan anak-anak saya. Itu yang utama dalam hidup saya. Jadi gadget itu nanti bisa menyusul, sepenting apapun itu masih bisa menyusul. Itu keputusan di kita itu perlu. Kemudian yang kedua, juga mengenai gadget tadi itu, ketika anak diberikan gadget, harus ada statement pernyataan dari kita bahwa gadget itu milik papa mama. Dan dia hanya dipinjamkan. Kenapa dipinjamkan? Karena kalau kita tidak memberikan satu pernyataan gadget itu dipinjamkan, maka untuk meminta, untuk memeriksa apa yang dia gunakan, kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Dia bilang, ini kan gadget saya, apa hak papa, apa hak mama. Tetapi kalau kita bilang itu pinjaman, ya dia hanya dia menggunakannya, maka kita punya hak, itu kan handphone papa. Kamu kan dipinjamkan. Jadi ada batas waktu. Jadi tadi itu mengenai kebiasaan tadi memang harus dibangun. Misalnya anak itu umur 3-7 tahun itu paling bisa menerima pemaparan gadget tadi itu maksimal 2 jam satu hari. Bahkan ada psikolog yang bilang 1 jam berhenti dulu, 1 jam lanjut lagi nanti. Jadi kan sekaligus gitu. Juga ketika dia menggunakan gadget itu, kan seringkali anak menggunakannya begini atau begitu ya. Jadi pastikan dia menggunakannya dengan benar. Supaya apa? Tidak terjadi gangguan kesehatan tadi. Kemudian juga dia menggunakannya jangan sampai begini. Karena begini terus lama-lama bongkok. Terus menggunakannya di tempat yang terang. Karena di tempat yang gelap itu akan radiasinya cukup kuat untuk ke mata, merusak matanya. Jadi cara penggunaannya pun kita harus ajari. Kemudian juga dia harus mengalami satu berimbangan. Ada waktu untuk bermain. Istilahnya kalau di Alkitab bilang segala sesuatu ada waktunya. Maka kita pun dengan anak kita harus mengatur waktu. Kapan kita bermain dengan dia? Kapan kita main bareng bahkan dengan gadget? Misalnya anak saya suka game. Itu saya install di handphone saya, walaupun dia protes, papa cuma install doang, kapan mainnya, misalnya gitu ya. Jadi kita tunjukin bahwa ya kita harus bangun kebersamaan dengan dia, karena kita mungkin tidak terlalu suka, saya juga tidak suka main game, jadi ya, tapi dia tangkap, oh papa ini mau mengerti dengan saya, gitu. Jadi 3-7 tahun, 2 jam, ya 2 jam, dan juga ketika dia menggunakan, misalnya ini sekolah nih, mau tak mau kan dia harus punya email. Ya, emailnya harus dibuka oleh orang tua, yang buat orang tua. Dan dia menggunakan dalam pengawasan dan juga di dalam gadget itu sebenarnya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa saja yang dibuka, bahkan bisa terkonek kita email yang di dia sama email di saya bisa saya buka di saya misalnya. Begitu. Jadi anak bisa termonitor dengan baik sehingga dia tidak terpapar yang negatif dalam game ini. Begitu, Kak Chandra? Baik Bang, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara pendisiplinan anak yang beda usia? Perbedaan usianya itu 10 tahun, cukup jauh Bang. Ya, betul. Kami punya anak, misalnya yang di rumah nih, Kenotas misalnya, abangnya mau 20 ya, 19-20. Itu dia protes. Abang kenapa boleh pegang gadgetnya tiap hari? Kita kasih tahu. Abang juga dulu sampai dia SMA itu gadgetnya itu dia malam itu diserahin. Ketika diserahin, papa itu tahu passwordnya. Papa bisa buka apa saja yang dia buka. Jadi dia sudah mengalami proses diajarin, dilatih untuk menggunakan gadget dengan benar. Pernah nggak abang salah? Pernah juga ada salahnya. Pernah juga dia menggunakannya tidak seperti yang kita mau gitu. Tetapi ketika dia kesalahan itu,
dia tidak mengulang lagi dan dia sudah bertobat, dia nggak mau, dia sudah mengerti bahwa itu tidak baik, misalnya begitu. Jadi adiknya boleh melihat, oh ternyata abang saya juga sudah diproses. Jadi kapan dong saya punya handphone sendiri, misalnya begitu. Ya, kita kasih tahu bahwa setelah adik bisa bertanggung jawab, pertama, bisa mengelola waktu dengan baik, bertanggung jawab dengan sekolah. Dulu sempat kami kasih tahu ke dia, adik itu baru dikasih handphone setelah dibaptis. Wah, makanya dia tanya ke gereja tuh, kapan saya boleh dibaptis? Boleh dibaptis nggak? Tujuannya apa? Biar dapat handphone. Wah, ternyata itu kurang tepat ya. Jadi, kapan adalah setelah 12 tahun. Dia sempat tanya, aku udah ini 12 tahun, handphone masih diambil. Adik masih mending, anaknya Bill Gates saja 14 tahun, baru dikasih handphone. Kamu lebih hebat nggak dari anaknya Bill Gates? Ya apa-apa jangan bandingin dong. Ya gitu. Tapi ya kita memberi comparison yang real, bukan yang mengada-ngada. Dan ketika dia berikan pun ke anak ini pegang gadget, dia tahu batasnya. Dan dia nggak boleh ambil sendiri. Jadi malam dia serahkan handphone ke kami misalnya jam 6. Makanya kalau ada yang chat Keno misalnya di atas jam 6, itu nggak akan dibaca. Itu baru dia ambil lagi besok setelah dia sekolah selesai. Gitu. Jadi handphone ada di kamar kami, diperiksa, dicek ulang semua. Begitu. Jadi benar-benar kita harus jaga, jangan sampai anak ini kecanduan. Gitu Kak Chandra. Baik, Bang Freddy, ternyata banyak juga ya persoalan yang bisa kita bahas tentang parenting, nggak cukup 2 jam nih. Nah, mungkin closing statement Bang Freddy, kata dan tips-tips yang diperlukan oleh orang tua di pengasuhan di era digital ini, Bang. Sambil ditutup, Bang. Setelah itu nanti Abang pimpin doa. Nanti sebelum ditutup, kita ada giveaway. Jadi Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat dulu. Silakan, Bang. Ya, ada tips untuk para orang tua. Perlu sekali ada proses pendampingan dalam mengakses gadget. Ya, kita harus ada pendampingan. Pendampingan itu bukan berarti setiap saat ada bersama dengan dia, tetapi kita ajar dia untuk menggunakan gadget itu dengan kreatif. Dampingi anak, kemudian seleksi konten yang sesuai untuk anak. Mungkin kita kesulitan untuk menggunakan akses yang mana yang boleh gitu ya. Jadi konten itu harus diajarin, dikasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terus juga bagaimana kita boleh memahami bahwa informasi yang disediakan oleh digital ini adalah sesuatu yang bisa positif, bisa negatif. Anak ini diajar untuk berpikir kritis. Misalnya, apa akibatnya kalau melihat yang porno? Misalnya begitu ya, dia tahu bahwa itu ternyata membuat otak saya jadi kerdil, otak saya jadi kecil karena ada satu prosesnya. Jadi dia ngerti ya. Ternyata itu ada dampak negatif secara kesehatan kepada pertumbuhan otaknya. Ya, dia mengerti itu dan kemudian juga setiap apa yang dia lakukan, misalnya kita harus rajin memeriksa. Periksalah handphone anak kita, apa yang dia pakai, apa yang dia lihat, periksa semua. Dan ketika ada pun kesalahan, lakukanlah pendekatan yang baik. Jangan langsung marah, jangan langsung tunjukkan gara-gara gadget ini gitu ya. Tapi tunjukkan adik kenapa. Lakukan dengan bertanya. Kemudian lakukan evaluasi apa yang dia lihat, apa yang dia tonton segala macam. Kemudian juga mari lakukan berpartisipasi, kolaborasi, buat proyek bersama. Bikin konten tadi, atau bikin kegiatan main bareng, bikin sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, bukan salah gadgetnya, tetapi orangnya lah, yang anak-anak kita lah yang perlu kita tuntun, anak-anak kita yang perlu diajari, supaya dia semakin kreatif, semakin bisa bekerja sama dengan banyak orang, dan juga semakin kritis di dalam melihat, merasakan, atau meresponi segala sesuatu yang dia rasakan dan dia hadapi. Seperti itu, Kak Chandra. Baik Bang, terima kasih.
Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya mau sharing sedikit aja, semoga bermanfaat yang saya sharingkan ini. Ada beberapa tips yang bisa kita praktekkan, terutama untuk anak-anak kita yang sebentar ya, yang menggunakan YouTube. Jadi YouTube itu ada aplikasi yang ramah, yaitu YouTube Kids ya. Jadi kalau untuk anak-anak boleh diinstalkan YouTube Kids. Kalau misalnya anaknya udah terlalu mungkin ABG gitu kan nggak mau YouTube Kids ya, itu bisa disetting di YouTube biasa, tapi Bapak Ibu harus menggunakan mode terbatas atau restricted mode di YouTube. Cara settingnya gampang, saya sudah kasih langkah-langkahnya, step-stepnya, nanti materi ini akan saya bagikan untuk kita praktekkan ya. Jadi saya sudah menggunakan ini. Jadi setelah masuk ke akun, kita masuk di setelan atau di setting, kemudian di general, kita lihat yang di bawahnya itu ada mode terbatas kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya restricted mode, ini dipastikan menyala. Kalau menyala, konten-konten yang mengandung konten dewasa dan kekerasan itu bisa difilter. Tetapi ini tidak menjamin, YouTube mengatakan ini tidak menjamin, tetapi tetap yang tadi Bang Freddy bilang, kita tetap harus mendampingi, kita tetap harus mengawasi juga anak-anak kita. Nah, selain itu juga kalau untuk anak-anak yang sudah kecanduan game, kita bisa punya aplikasi yang namanya aplikasi Google Family Link. Ini untuk membatasi penggunaan gadget. Jadi Bapak Ibu mesti menginstall aplikasi yang Google Family Link ini untuk anak-anak dan remaja di handphone anak Bapak Ibu. Untuk orang tuanya harus install yang untuk orang tua, karena ini harus terkoneksi. Jadi dengan aplikasi ini, keunggulannya adalah bisa dibatasi penggunaan handphone berapa jam, kemudian aplikasi apa yang di-download, itu harus seizin dari Bapak Ibu. Dan kemudian juga untuk aktivitas-aktivitas mereka kita bisa lihat melalui Google Family Link ini. Ini keluaran dari Google ya, jadi sangat boleh dibilang cukup aman bagi gadget kita, jadi untuk membatasi penggunaan gadget. Nah, selain itu juga nanti saya akan bagikan tentang cerdas, cermat, tangguh, bijak, berani untuk berinternet. Tadi tips-tipsnya mirip dengan yang Bang Freddy bilang ya, cerdas itu ada tentang penggunaan internet positif, dipikirkan sebelum diposting, melindungi rahasia kita, ada hal-hal apa yang perlu dirahasiakan seperti masalah alamat, email, nomor telepon, nama pengguna itu juga mesti dirahasiakan. Kemudian juga jangan berasumsi bahwa pengguna internet itu sama dengan pemikiran kita gitu. Terkadang kita juga harus menghormati privasi orang ya di dalam berinternet. Kemudian juga ada cermat. Cermat itu untuk memeriksa yang tadi Bang Freddy bilang keamanan situsnya seperti apa. Jangan tertipu dengan scam. Scam itu kayak email atau SMS yang menawarkan selamat Anda dapat hadiah 1 miliar begini-begini, ujung-ujungnya kita dimintain uang. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa zaman sekarang nggak ada sesuatu yang gratis ya. Jadi kita jangan tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga kita juga ada tips untuk membuat password atau sandi yang kuat. Nah, terus juga ada tips-tipsnya ya, jangan menggunakan informasi pribadi di dalam password tersebut. Kemudian juga bijak berinternet itu kita harus menggunakan aturan dan juga ada proses kita menyebarkan kebaikan di internet. Selain itu juga kalau kita menemukan hal yang negatif, kita harus berani melaporkan. Jadi nggak cuman kita menggunakan, tapi kalau misalnya ada proses bullying dan lain-lain, kita bisa melaporkannya ke otoritas yang berwenang. Itu nanti akan saya bagikan semua materi-materinya. Saya akan kirim lewat email ke Bapak Ibu yang terdaftar dan juga dari WhatsApp yang terdaftar. Dari saya itu dulu. Sebelum giveaway, boleh mungkin Bang kita doa penutup dari Bang Freddy. Silakan Bang. Ya, sebelum berdoa, apakah yang disampaikan dapat diterima dengan baik? Kalau dimengerti boleh kasih jempolnya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanti juga, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ke Kak Chandra, atau juga bisa langsung ke handphone saya juga, atau ke Kak Sarah juga boleh. Ya, kalau perlu yang pribadi. Ya, oke. Jadi kita sebelum mendapat giveaway, pastikan siapkan dulu, ya, siapkan respon yang terbaik supaya kita bisa boleh menangkap, mengerti, dan ujungnya adalah kita dapat giveaway-nya. Ya, kita mau berdoa dulu.
Ini apa nih yang keluar nih? Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah kasih setiamu. Terima kasih untuk semua kemajuan, semua pertumbuhan yang kau berikan bagi keluarga demi keluarga dan juga buat anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga untuk kecerdasan yang kau berikan, kesehatan yang kau berikan bagi kami dan juga anak-anak kami. Bapa, kami berdoa di sore hari ini, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, perlindungan bagi kami. Biarlah kami dalam menggunakan teknologi digital ini semakin berhikmat, semakin menggunakannya dengan baik, dan bahkan kami sebagai orang tua boleh menguasai diri, mendisiplin diri untuk menggunakannya dengan satu tujuan, yaitu memberi teladan untuk anak-anak. Dan kami belajar Tuhan untuk tidak ada rahasia, tidak ada hal yang disembunyikan, tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam gadget kami. Setiap kami boleh transparan suami istri bagi yang sudah menikah, dan juga dengan anak-anak kami boleh saling terbuka apa adanya dan tidak ada satupun yang dosa yang tersembunyi ya Tuhan. Kami berdoa dalam setiap pelajaran kami, dalam mendidik anak-anak kami, Tuhan beri kami hikmat, tolong kami untuk tidak emosi, tidak mudah terpancing, tetap memarahi mereka dengan cepat tanpa melakukan klarifikasi. Kami berdoa Tuhan di sore ini, beri kami kapasitas hati yang sabar, hati yang penuh kasih, hati yang lembut, tapi tegas menyatakan apa yang salah, dan menuntun anak-anak kami untuk hidup dalam kebenaran. Bapa, terima kasih untuk setiap pertanyaan yang sudah disampaikan atau ditanyakan pada hari ini. Semua materi yang sudah kami dengar, kami pelajari sama-sama. Biarlah ini menjadi berkat, menolong kami dalam menghadapi anak-anak kami, dalam membesarkan anak kami, sehingga mereka boleh menjadi anak yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka adalah murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Mereka boleh menjadi generasi yang baru yang menjadi berkat di generasi mereka. Dan kami juga orang tua boleh menuntun, menjagai mereka di dalam doa kami, dalam perhatian, dalam kasih kami, dan juga dalam hubungan yang ada, sehingga anak kami terus bertumbuh, dan kami juga bertumbuh sebagai orang tua. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, memberkati setiap saudara-saudara kami dari berbagai tempat, dari berbagai negara, dari kota. Kami berdoa Tuhan berkat menyertai kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sebelum masuk giveaway, kita mau foto bersama dulu ya. Boleh tolong dibuka yang memungkinkan untuk membuka videonya. Siap, ini kita ada 2 halaman, jadi saya akan berhitung ya. Oke, siap-siap semua. 1 dengan pose terbaik, 2, 3. Oke, ini yang pertama, mohon ditunggu sebentar. Yang kedua, di halaman kedua ya, siap-siap semua, 1, 2, 3. Oke, mantap, foto-fotonya keren sekali. Ya, kami dari pelayanan Genbi, Gereja Kristen Kemah Daud Bogor, pelayanan anak, mengucapkan terima kasih buat seluruh kakak-kakak yang terlibat dan hadir hari ini ya, untuk acara kita hari ini. Nah, terima kasih juga untuk Bang Freddy dan Kak Sarah yang boleh sharing, sudah membagikan pengalamannya dan juga ilmunya tentang parenting ya. Kami berharap semua yang dibagikan kami bisa terapkan, kami bisa praktekkan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, tibalah saatnya untuk giveaway. Nah, istri saya punya 1 pertanyaan bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak yang bisa jawab. Langsung mic-nya dinyalakan, sebut namanya, langsung jawab ya. Ini ada giveaway, disebutkan kali ya hadiahnya ya. Hadiahnya berupa 100.000 ya. Bisa OVO, bisa Shopee Pay, bisa Gojek, mau transfer cash pun bisa. Oke, siap ya pertanyaannya. Silakan Kak Yanti. Oke, tadi Kak Sarah sama Bang Freddy sudah bilang bahwa kita harus punya fondasi dasar untuk parenting ya. Ada 5 poin yang tadi disampaikan. Dari 5 poin ini boleh dong 2 poin aja yang apa sih yang menjadi fondasi dasar parenting? Lipin. Ada yang bisa? Siapa? Sebut nama. Lipin. Ya, ayo Lipin, gimana Lipin? Kebiasaan yang baik.
punya prioritas orang tua. Satu poinnya. Ada prioritas orang tua. Dua, yaitu ada pendekatan orang tua atau hubungan dengan anak. Betul nggak, Kak? Betul. Betul. Betul, Kak. Sama Bang Reni, betul. Ya. Oke. Kak Lipin dapat ya, nanti dikirim. Oke, Kak Yanti, Makasih. satu lagi deh pertanyaannya. Oke, Ya. satu lagi pertanyaannya. Hadiahnya masih sama ya. Masih sama. Ya, silakan Kak. Tadi juga Abang sama Kakak sudah menyebutkan ada kebutuhan anak nih. 3 kebutuhan emosional anak. Boleh disebutin ya? Apa sih 3 kebutuhannya? Lipin udah dulu ya karena Ya, Lipin udah Lipin berhasil dapet. menjawab. Yang dicintai. Boleh sebut nama? Siapa? Ada yang mau jawab? 3 kebutuhan 3, emosional iya. anak. Ayo, 3 kebutuhan emosional anak. Francisca, Siapa? Francisca. Silakan Kak. 3 kebutuhan emosional anak, rasa aman, pengakuan, diterima dan dicintai. Gimana Bang sama Kak Sarah? Memahami. Kurang 1. Kurang 1 Kak. Boleh Memamah. boleh Kak Francisca kesempatan satu lagi. Kurang 1 atau yang lain, Kakak atau Abang yang lain boleh membantu 3 kebutuhan emosional dari anak. Bagi dua. Udah dibantuin, satu lagi. Oke, Dibantuin dibagi ya, boleh, silakan Bang. Coba dibantu dengan Bapak Daniel. Oh, Pak Daniel, boleh Pak Daniel. Boleh. Apa bukan istrinya? Silakan, Iya, Pak Daniel. kebutuhan emosionalnya satu rasa aman, nah terus kebutuhan akan pengakuan dan mengerti bahasa kasih anak. Salah ya Kak? Ya, Ada betul. kemandirian ya. Kemandirian. Mandirian. Mandiri ya. Ya. Jadi bagaimana Bang? Ini dibagi 2 ya Bang. Bagi dua. Kak Francisca sama Kak Uli ya. Nanti kita bagi 2 ya. Jadi 50-50 ya. Oke. Mantap. Masih ada yang berikutnya. Giveaway tadi kita akan memberikan apresiasi kepada kakak yang pertama kali join di Zoom. Yaitu masih adakah Kak Melpina? Masih ada Kak Melpina? Ada. Ada. Kak Melpina ada ya? Ada. Oke, Kak Melpina tadi pertama kali join di Zoom. Jadi nanti Kak Melpina akan mendapatkan giveaway sebesar 100.000 dari Genbi. Puji Tuhan. Masih ada kakak-kakak, jangan khawatir. Kita banyak hadiah ini. Nah, ini saya akan undi. Yang ini kali ini giveaway-nya kita permainan sebentar ya. Boleh ya, saya share screen sebentar. Ini karena udah terbiasa sekolah minggu, kita banyak sekali games-games yang ada. Saya share screen. Manakah yang ininya? Di sini ya. Oke, share screen. Yang ini bisa kelihatan, Bapak Ibu? Kurang terang, Bang. Kurang terang. Oke. Jelas. Sudah. Sudah ya. Ini kita akan memilih 4 orang ya. Iya. 4 orang akan mendapatkan paket data. Siap ya, kita spin namanya. Kita undi yang akan keluar, tolong dicatat Kak Yanti. Orangnya harus ada. Ya, Kak Francisca Indah. Karena kakak tadi udah dapat ya giveaway, kita eliminate ya, kita ganti ya pemenangnya ya. Sorry ya Kak. Oh iya. Jadi kita gantian ke yang lain ya, biar semuanya dapat. Oke. Berikutnya. Kak Jenny Rowley, adakah Kak Jenny Rowley? Ada itu. Ada ya, oke Kak Jenny Rowley. Nanti kita akan kirimkan paket data ke kakak. Yang pemenang kedua, kita lanjutkan. Kita eliminate dulu, kita undi kemudian, kita spin namanya. Siapakah yang beruntung? Ya, Kak Angelita. Ada Kak Angel? Masih ada nggak Kak Angel? Masih ada ya? Masih. Kita lanjut. Itu ketiga ya sekarang ya? Enggak, kedua. Oh, kedua. Sekarang ketiga. Sekarang. Sekarang kita spin yang ketiga.
banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, semoga namanya terpilih. Kak Sianti, adakah Kak Sianti? Ada nggak nih? Aku belum lihat nih. Ada Kak Sianti? Ada nggak Kak Sianti? Halo. Ada nggak ya namanya ya? Aku cek dulu nih. Ada? Ada. Ada ya? Ada Kak Sianti ya? Oke. Dicatat ya Kak. Siap. Yang terakhir. Semoga beruntung. Siapakah ini yang beruntung? Kita spin. Kita lihat siapa yang akan dapat. Ya, Bang Abed Nego. Ada Bang Abed Nego. Ada. Oke, Bang Abed Nego jauh-jauh dari Banjarmasin, nanti kita kirimkan ininya ya, paket datanya ya. Nanti akan dihubungi dari teman-teman Genbi. Ya, itu saja hari ini kita sudah tertawa, kita sudah belajar. Gimana Bapak Ibu, tetap semangat. Oh ya, jangan lupa nanti kami akan kirimkan link form evaluasi atas acara ini ya. Kami minta kesediaan Bapak Ibu dan kakak-kakak untuk mengisi evaluasi acara hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu terus bermanfaat buat kita dan kita terus bertumbuh di dalam apa yang Tuhan mau dan kita tetap menjaga anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, demikianlah acara parenting hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa semua. God bless you. Berkati. Ya, Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. God bless.